Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu adik-adik sedaya jamaah Langgar Merdeka rahimakumullah. Sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun dumateng Allah. Bila Allah tansah keparing nikmat dumateng kita sedaya zahir ugi batin, khususipun nikmat Islam, nikmat iman, mugi-mugi kita saged istiqomah anggen kita Islam dan iman ngantos kita wangsul malih menawi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kalih-kalihipun selawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan kita ingkang kanthi ajaran agama Islam dan selamatan kita sedaya tentunya dumugi akhirat. Kita witi sarangan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho, mugi-mugi dicatat dados salah satunggalipun amal kesayangan kita. Allahumma. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan masih di bab salat jamaah dan aturan imamah. Insyaallah ini pertemuan yang ke-10. Tema kita malam ini tuntunan untuk bersikap tenang ketika menghadiri sholat jamaah dan tidak buru-buru. Hadis 391. Wa'an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza sami'tumul iqamata, apabila kata Rasulullah kalian telah mendengar iqamah, maka famshu ila sholati, berangkatlah, berjalanlah menuju sholat berjamaah. Wa alaikumus sakinatu, dengan cara dan hendaklah kalian ketika berangkat menuju sholat itu dengan sakinah, dengan tenang. Wal waqaru, tenang juga ya, tenang. Waqar itu kita orang jalan dengan berwibawa, ya kan pelakunya ya santai gitu. Dengan orang yang jalan sambil ngocok lari-lari lah. Waqar itu wibowo, pelakunya ini apa istilahnya Jawa, berwibawa, jalannya itu tenang, nggak terburu-buru. Wala tusrifu, dan janganlah kalian terburu-buru. Fama adroktum, dengan jalan yang seperti itu, apa yang engkau dapatkan bersama imam, maka fasol, ya kerjakan, sholatlah. Sementara wama fatakum, apa yang tertinggal darimu, fa'atimu, maka sempurnakan. Ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal lafdzu lil Bukhari, redaksi hadis ini itu diambil dari riwayat Imam Bukhari. Faedahnya Bapak rahimahullah, hadis ini mengandung perintah untuk bersikap tenang dan tidak terburu-buru ketika hendak menghadiri sholat berjamaah. Ya ora usah pelayu, ya ora usah ngoncok, ora usah misalnya urung nganggo sarung nang dalan telat dan seterusnya. Tidak usah seperti itu.
Jadi jalan dengan tenang dan wakor nih kok, dengan penuh kewibawaan. Demikian itu agar orang yang hendak berjamaah mendapatkan keutamaan dari memperbanyak langkah menuju sholat berjamaah. Ketika kita jalannya itu pelan, berarti kan jumlah langkah kita akan semakin banyak. Ini awak dhewe niku mlayu ngoten nggih atau ngoncok niku akan memperkecil bilangan langkah kita. Alasan yang lain ya, karena orang yang hendak menuju sholat itu dianggap sedang atau sudah dalam proses melakukan sholat. Hadis ada mengatakan demikian. Maka ketika sholat itu kita yang nggak boleh buru-buru, maka perjalanan menuju sholat karena itu bagian dari sholat ya jangan buru-buru. Selain ini tadi, untuk mendapat keutamaan memperbanyak langkah menuju sholat berjamaah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul mengatakan bahwa niki dikiaskan mangke nggih nek awak dhewe naiknya motor ya berarti hitungane napa lah ya, perputaran roda napa-napa motor mobil ngoten nggih. Rasul mengatakan setiap langkah yang diayunkan seseorang menuju sholat berjamaah, setiap langkahnya itu akan meninggikan derajat orang itu satu derajat. Jadi berjalan itu sambil membayangkan, sambil ngitung kira-kira derajat kowe mungkin piro dengan sholat berjamaah. Juga sebagaimana hadis dari Abu Dawud, Rasul mengatakan, apabila salah seorang dari kalian berwudu lalu isbagh dalam wudunya, sempurna wudunya, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, menuju tempat sholat, maka kata Rasulullah, setiap dia mengangkat kaki kanannya, Allah akan menulis untuknya satu kebaikan. Dan setiap kali seseorang menginjakkan kaki kirinya, maka Allah juga akan menghapus darinya satu kesalahan. Kaki kanan kita angkat itu kebaikan ditambah, kemudian kaki kiri kita turunkan, niku satu dosa dihapus. Sehingga dengan keutamaan seperti ini, nggih jalannya niku nggih santai mawon. Artinya standar, ya enggak buru-buru, tapi jangan kemudian gara-gara krungu hadis ini melakukannya di pelan-pelan banget, slow motion ya, yang enggak seperti itu. Jalan biasa saja, wakor gitu. Nah, apabila kata Rasulullah, seseorang sampai ke masjid dan sholat berjamaah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Jadi setiap langkah kaki kita itu ya menambah kebaikan dan mengurangi satu dosa. Ketika kita tiba di masjid ikut berjamaah, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Hufirolahu, redaksinya seperti itu, akan diampuni dosa-dosa orang itu. Kemudian apabila karena jalannya yang nggak boleh ngoncok seperti itu, dia datang sementara jamaah sudah didirikan dan orang itu hanya mendapati sebagian sholat bersama imam, lalu dia ikut jamaah dan menyelesaikan sendiri kekurangannya karena dia mau masbuk, maka dosa-dosanya juga akan diampuni. Bahkan kata Rasulullah gini, masih sabda Rasulullah, bahkan bila seseorang sampai ke masjid dengan langkah seperti itu, sementara jamaah itu sudah selesai didirikan, serampung, maka dosa-dosanya pun akan diampuni. Nah, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud.
Dengan langkah seperti itu, ketika kita kok ketinggalan 1 atau 2 rakaat atau sama sekali nggak mendapat rakaat bersama dengan imam, maka di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud ini dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang berangkat ke masjid ketika mendengar qomat. Seperti kula. Nunggu qomat lagi mangkat. Bagi yang ketika azan sudah berangkat ya nggak akan ada masalah dengan seperti ini. Gitu. Dia mendapat keutamaan napa niku takbiratul ihram bersama dengan imam. Dia mendapat keutamaan napa niku menunggu sholat ketika azan. Dia mendapat keutamaan begitu banyak kan ketika napa niku orang yang berangkat ketika mendengar azan. Nah, dalam konteks orang yang mendengar iqomah baru berangkat, kata Rasulullah kayak gitu. Ya ora usah berusaha salahmu dhewe mangkatmu qomat. Ya ngerti nek qomat wis ndang salat. Karena kamu berangkatnya kayak gitu, ya tetap ora usah berusaha. Tenang dengan berjalan biasa. Jangan tergesa-gesa. Nek wedi ora komanan, yo mangkat coba pasti koman. Nah, kadang-kadang awake dhewe pekewo karo jamaah liyane nek telat terus melayu. Wah, wisen ora nek telat ini. Padahal mangkate koman. Lah ini mulai goro-goro kuwi kemudian dia lari-lari. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah. Jadi kalau emang berangkat kita masih koma, ya tetap harus tenang. Ya, konsekuensinya kita nggak mendapat rakaat mungkin 1 atau 2 rakaat bersama imam. Tentu yang lebih baik ya sebelum iqamah kita sudah berada di masjid. Lalu kemudian poin yang kedua Bapak Ibu, bahwa hadis ini itu menjadi dalil bahwa orang yang tertinggal dari salah satu rakaat imam itu tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Bahkan menurut jumhur ulama ya, meskipun orang itu hanya mendapati bagian paling akhir dari rakaat imam, bagian paling akhir dari rakaat imam itu ketika imam mau salam, itu tahiyat akhir kita baru datang. Itu kita tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Meskipun tentu saja ya keutamaannya beda dengan orang yang mendapat semua rakaat bersama dengan imam. Tetapi bahwa mendapat keutamaan sholat berjamaah iya. Maka di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud itu tadi, bahkan ketika seseorang benar-benar tertinggal dari sholat jamaah bersama imam ketika dia sudah di masjid, dosa-dosanya akan tetap diampuni. Lalu kemudian Bapak Ibu rahmatullah, hadis ini poin yang ketiga. Hadis ini itu menjadi dalil bahwa makmum masbuk, makmum yang tertinggal niku hendaklah bergabung ke dalam jamaah ketika imam dalam kondisi apapun. Imam Ibnu Syaibah meriwayatkan secara marfu bahwa Rasul bersabda, siapa yang mendapatiku sedang rukuk atau sedang berdiri atau sedang sujud, maka hendaklah mengikuti apa yang sedang aku lakukan tersebut. Jadi kita sebagai makmum masbuk kok mendapati imam sujud niku ora kudu nunggu lah aku sujud ora dihitung sak rakaat wae. Mending santai-santai saja ketika imam sudah berdiri baru ikut jamaah. Enggak seperti itu konsepnya. Jadi ketika kita mendapat imam dalam kondisi apapun ya kita langsung mengikuti gerakan imam tersebut. Nah, imam pas rukuk ya dia ikut rukuk, imam pas sujud berdiri dan seterusnya. Kita mengikuti. Tidak diperkenankan untuk menunggu sampai imam misalnya berdiri lagi.
Makmum masbuk niku bergabung dalam jamaah ketika imam dalam kondisi apapun. Dikuatkan oleh riwayat Ibnu Syaibah niku Rasul pesan, kalau kamu mendapati ruku atau berdiri atau sujud, ya ikuti gerakanmu itu. Lalu kemudian poin yang keempat, para ulama berbeda pendapat tentang makmum yang mendapati imam sedang ruku. Apakah bacaan surat Fatihahnya itu gugur? Bagi yang berpendapat bahwa makmum wajib membaca surat Al-Fatihah atau tidak. Nah, dulu di pembahasan napa niku rukun-rukun salat ngaten nggih. Membaca surat Al-Fatihah itu kan terjadi perdebatan bagi makmum. Sebagian mengatakan bahwa bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum. Tapi di mazhab Syafi'i kekeh mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah bagi makmum itu hukumnya tetap wajib. Nah, kemudian masalahnya dulu seperti yang pernah ditanyakan. Nah, nek misalnya entuke pas ruku, kalau itu dihitung sebagai satu rakaat, bacaannya bagaimana? Bacaan Fatihahnya makmum itu bagaimana? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Makmum yang mendapati imam sedang ruku, yang mana berarti makmum itu dianggap mendapat satu rakaat, tetapi masalahnya bacaan surat Fatihahnya bagaimana? Apakah gugur atau tidak? Dan ini terjadi perbedaan di kalangan ulama. Nah, Imam As-Sanani niku merojihkan, menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa bacaan surat Al-Fatihah makmum dalam hal ini itu gugur. Artinya sudah diwakili oleh imam. Dan makmum tersebut dianggap telah mendapat satu rakaat bersama dengan imam. Ketika masih mendapati posisi rukuk. Termasuk yang mengatakan bahwa seseorang wajib membaca surat Al-Fatihah, berarti kecuali dia dalam kondisi masbuk. Maka kondisi masbuk seperti itu saat dia mendapati rukuk bersama imam, bacaan surat Fatihahnya dalam kondisi itu saja ditanggung oleh imam. Tapi setelah itu bagi yang mewajibkan makmum membaca Fatihah, ya tetap makmum itu membaca surat Al-Fatihah. Sementara bagi yang mengikuti pendapat bahwa bacaan Fatihahnya makmum itu ditanggung oleh imam, maka dia cukup mendengar dan menyimak saja. Semua sepakat bahwa ketika ruku itu dihitung satu rakaat, tapi perbedaannya tentang surat Al-Fatihah tersebut, apakah dianggap atau apakah gugur atau tidak. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis 391 ini ya sebagai alternatif kita, karena bisa jadi kita tidak selalu dapat memastikan mendapati sholat berjamaah itu full atau lengkap atau sempurna, kecuali imam. Nah, imam pasti mendapatinya sempurna. Bagi makmum karena ada satu dua hal sehingga dia berangkat ke masjidnya mungkin agak telat, entah karena alasan apa, maka tetap diperintahkan untuk melakukan sholat berjamaah. Dan ketika dalam kondisi seperti itu tidak usah terburu-buru, jalannya tetap biasa, meskipun bisa jadi ya kita akan telat, tidak mendapati mungkin satu atau dua rakaat bersama dengan imam. Hanya anjurannya seperti itu.
tetap santai, tetap tenang jalannya, tidak boleh terburu-buru. Kita dapat berapa rakaat, yaitu lalu kemudian kita tambahi sendiri. Terus dihilangke rasa pekewo-pekewo ngoten niku. Karena kadang-kadang ngoten niku. Ini nek tinggal dalil caca pondok ya kacau. Pondok nek ora entuk rakaat pertama dihukum. Iki dasarmu apa hukum untuk sholat, untuk napa niku keutamaan sholat jamaah. Ya, tapi ini untuk alternatif kita ya, bahwa kadang-kadang mungkin kita akan mendapati kondisi seperti itu. Ya tidak masalah ketika memang tidak disengaja. Kita lanjut di hadis 392. Wa an Ubay bin Ka'ab dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, sholatur rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdahu. Salat seseorang bersama satu orang itu lebih baik daripada salat orang itu secara sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajuli. Dan sholat seseorang bersama dengan dua orang itu lebih baik daripada sholat bersama dengan satu orang. Wa maka na'aksaro fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala. Dan jika lebih banyak maka akan lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Jadi berdasarkan hadis ini nggih Bapak Ibu, salat jamaah niku paling sedikit terdiri atas satu orang imam dan satu orang makmum. Posisi makmum kemarin sudah kita bahas bersama ya, ketika makmum itu sendirian laki-laki, sendirian perempuan sudah dijelaskan kemarin. Jadi paling sedikit itu dengan satu orang makmum. Hal ini sesuai dengan riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Musa Al-Asy'ari, dua orang dan seterusnya itu dihitung sebagai jamaah. Dua orang dan ke atas itu dianggap sebagai jamaah. Ini juga mengandung di dalam hadis 392 ini Bapak Ibu juga mengandung pengertian bahwa semakin banyak jumlah jamaah sholat yang dilakukan secara berjamaah, semakin banyak jumlah jamaahnya, itu akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 2 lebih baik dari 1, 3 lebih baik dari 2, 4 lebih baik dari 3, dan seterusnya. Ya, semakin banyak jumlah jamaah, maka akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bukan berarti gara-gara ini terus awak dewi meninggalkan masjid kita lalu mencari masjid yang jamaahnya lebih banyak karena itu lebih dicintai oleh Allah. Karena ya kalau seperti itu akan ada banyak masjid yang tidak termakmurkan. Ya, caranya kita untuk menambah jumlah jamaah itu ya bukan seperti itu ya, caranya ya kita semakin mendekati, mengedukasi, mengajak orang-orang yang berada di sekitar kita untuk mengikuti sholat berjamaah. Ya, itu cara kita. Boh bicarane diundang bar sholat makan-makan misalnya, bahwa itu bisa menambah jumlah jamaah atau yang lain lah, ya, itu kreativitas kita saja dan itu yang perlu kita pikirkan. Jadi ini Bapak rahmatullah, dua hadis. Insya Allah masih ada, kalau bisa dimampatkan satu pertemuan ya satu pertemuan, maksimal nanti di 2 pertemuan kita masih di sholat jamaah. Setelah itu sholat musafir,
Setelah itu sholat jenazah, nanti nek sholat jenazah ini kula butuh pendamping karena cuma tahu teorinya, kon praktek lebih. Tapi butuh pendamping yang ahli-ahli niku. Kula mangke teorine lah prakteknya Mas Fadila, Mbak Muis niku yang ahli mangke. Nek teorine hadis nggih wonten. Dikon praktek dhewe tangisan. Nggih insyaallah ngoten mugi-mugi manfaat. Yang ngapunten apabila wonten kletar-kletaripun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.